bersama kami, bersama Media Bersatu, yang mana saat ini kami berada di SMA 5 Oku. Saat ini kami didampingi oleh kawan-kawan media yang ada di Oku ini untuk mempertanyakan kepada Kepala SMK 5 Oku tentang SPMB. Nah, silakan Mbak Ati. Kalau mau tanya dulu. Terima kasih Bang Ben. Kayaknya kita ini udah kelewatan dari jam makan siang ini. Betul, Bang. betul. Saya lihat juga tadi Pak Kepala Sekolah kan dari pagi sampai siang ini ya. Iya. Tubi-tubi. Iya, datang ya. tapi welcome, tidak menutupi siapapun itu yang akan bertamu Bang Ben. Nah, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan dengan Kepala Sekolah Bang Ben. Iya. Pak Ismakun sebagai Kepala Sekolah SMA 5 nih sangat digemari yang mendaftar di sini luar biasa banyaknya. Dari jalur prestasi, jalur prestasi domisili, dari jalur prestasi akademik ya. Akademik, prestasi akademik. Ya. Nih ada salah satu nih kawan nih, Pak Ismakun dari luar sana agak ribet Betul. kan ya. Beliau itu anaknya tinggal di belakang rumah sini Pak Ismakun. Jarak meternya cuma 210 meter. Tapi tidak lulus Pak Ismakun. Tapi ketika kami ingin bertanya kenapa dia tidak lulus, sedangkan dulu tahun 2024 itu 220 meter itu tidak diinikan lagi, tidak diragukan lagi, itu pasti lulus. Jarak itu. terdekat ya. Sekarang katanya anaknya nangis-nangis, katanya tidak lulus. Nah, kami minta kejelasan kepada Bapak supaya di luar itu tahu kenapa tidak lulus jalur itu. Betul. Bu Ati, terima kasih. Bang Bento, terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bento terus untuk mengulas permasalahan SPMB ini dan Bapak Ibu sekalian sempat hadir pada hari ini. Terus terang, saya tidak capek-capeknya untuk terus berkomunikasi dan membuka lebar-lebar tentang kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian, benar adanya memang banyak siswa-siswa calon siswa yang berada di dekat sekolah itu banyak yang tidak lulus memang benar adanya. Karena kenapa? Kita sebagai pelaksana Permen dan Pergub di Permen nomor 3 tahun 2025 dan Pergub nomor 186 tentang SPMB. Jadi begini, problem ini tentunya sudah menjadi temuan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Pada saat itu di jalur zonasi memang diukur berdasarkan jarak. Karena banyaknya temuan yang tidak terhandle berdasarkan kajian-kajian hukum dan kajian-kajian berkeadilan tentunya bagi pemerintah, dikaji ulanglah kebijakan-kebijakan tentang penerimaan siswa baru ini. Jadi dibikinlah sistem penerimaan murid baru di tahun 2025 dengan permen terbaru, dengan pergub terbaru. Bahwa memang berdasarkan aturan Juknis yang kami terima, penerimaan siswa baru jalur domisili itu berdasarkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Jadi patokannya tetap nilai tertinggi. Jadi benar adanya banyak siswa-siswa, calon siswa yang terdekat itu tidak terhandle karena nilai tidak mencukupi begitu. Nah, karena ini aturan kita patuh Bang Bento, Bu Ati, Bapak Ibu sekalian terhadap aturan ini. Nah, sekarang itu sudah terlaksana dan sudah selesai dan sudah kita umumkan baik melalui media maupun secara online, secara manual kita buka bahwa nilai tertinggi dan sampai terendah. Berarti yang tidak terjaring yang memang melebihi kuota. Ada satu catatan bahwa apabila dalam pergub tersebut turunan dari permen pendaftar melebihi kuota maka akan dilakukan jalur tes. Atau di dalam domisili tadi berdasarkan penilaian di rating. Karena kenapa? Kuotanya tidak memenuhi. Di SMA 5 itu jalur domisili 64. Nah, pendaftar itu sampai 300. Jadi bagaimana kalau mau masuk semua? Berarti kita ranking. Nah, itu aturan yang berbicara. Nah, sekarang problem, Bu. Dites pun demikian. Banyak orang yang mau niteh, Bang Bento. Mungkin Ibu tadi berbicara tuh Ibu ya. Ibu ini minta bantu dan Bapak juga minta bantu. Akan kami layani dengan sebaik mungkin. Kami bantu untuk bagaimana anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa ikut jalur tes di sini. Nah, itu ya. Dari manapun itu yang tidak terjaring tadi silahkan ikut tes. Ya, kenapa?
Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian, kita buka juknis lagi Pergub 168 tadi bahwa jalur tes ya itu akan dilaksanakan online Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau nitip, ya silakan titipkan datanya di sini. Berarti Pak nilai itu juga langsung dari anak tersebut Pak. Iya betul, berarti. Dari anak tersebut. Jadi tidak bisa dari jadi begini. Jadi menyogok-nyogok tadi. Ini kita miris nih, kita dituduh menerima materi sesuatu dari oknum, tidak ada. Bagaimana kita bisa menerima? Ya, kalau mungkin anaknya lulus, mereka bersyukur, mengucapkan terima kasih, atau datang nasi goreng itu tadi. Iya, kita makan karena bersyukur. Itu beda. Tapi Pak, dia kan tidak lulus di domisili nih, tidak lulus di jalur PKH, berarti bisa ikut lewat jalur tes. Jalur tes. Seandainya Pak kan dia sudah ikut domisili, PKH, terus tuh jalur ini prestasi akademik kan. Kalau dia tidak mau lagi daftar jalur tes di sini, daftar di SMA 4 boleh, bisa, boleh, bisa. Oh, bisa Bang Ben. Jadi seluruh masyarakat yang anaknya ingin sekolah tahun ini, kalau dia tidak lulus di SMA 5, jalur tes bisa lewat dimanapun SMA 1, SMA 4 itu bisa. Di mana yang dituju? SMA 3 ya Pak ya. Patuhi syarat-syaratnya. Atau dia butuh STPJM tentang nilai raport. Karena begini Bapak Ibu sekalian, dalam aturan tersebut dikatakan bahwa nilai raport itu akan dikalkulasikan dengan nilai hasil tes. Bapak Ibu sekalian, tentunya kenapa kami tidak berani dan memang tidak akan berani untuk menjanjikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang hasil tes itu murni hasil daripada nilai. Karena komputer assistant itu ketika setelah menyelesaikan pelaksanaan tes, ketika kita klik finish, dia akan keluar nilai itu. Dan nilai itulah akan dikalkulasikan 60% dengan nilai raport, 40% masih kemungkinan nilai raportnya besar, kalau nilainya kecil masih mending, berarti agak besar. Tapi kalau nilainya kecil, digabungkan. Kalau nilai tesnya kecil, nilai raport kecil itu yang susah itu. Lumayan. Nanti Ibu bisa menghitung sendiri. Misalkan rata-rata 85 dikali 60% akan keluar nilai. Ditambah hasilnya misalkan 70 nilai hasil tes dikali 40%. Nah, total itulah akan menjadi acuan kita. Tambahannya. Nanti kita akan beritahu ke Bapak Ibu sekalian hasil. Dan satu catatan, SMA 5 ini tidak banyak Bang Bento. Saya heran juga kenapa tujuan masyarakat OKU ini mau SMA 5 sampai hari ini sudah 100 lebih. Nah, jalur tes itu. Nah, jalur tes. Sedangkan kuota yang akan kita terima limpahan dari jalur perpindahan orang tua itu ada 8 siswa, 8 kuota ditambah 27. Berarti 5. Berarti kuota SMA 5 cuma 35. Silahkan perebutkan. Yang beruntung. Saya berdoa semoga anak-anak Bapak Ibu sekalian itu lagi Pak, bisa lulus. Pak Ismakun, dikarenakan kan kuotanya cuma sedikit, itu dikarenakan apa penetapan dari sananya kuotanya apa memang kekurangan ruangan? Salah satunya kekurangan. Bang Ben, bisa dia suruh Bang Ben, kekurangan itu ruangan. Buati tugas Bang Bento. Tugas Bang Bento. Tugas kita itu. Tugas kita sama-sama. Dan juga saya lihat itu ada ruangan yang itu Bang Ben. Kenapa dari 2016 ruangan itu kayak gitu terus Bang Ben? Itu insya Allah kita akan usulkan. Tapi bukan saya, sekolah. Iya benar. Kita support. Kan Bapak Bang Ben ada di provinsi. Bapak kita ada. Ini kan ada 3 lokal yang selesai. Nah, tinggal finishingnya lagi ya Pak ya. Iya, finishing lagi Bang Bento. Jadi masalahnya tadi sudah ditentukan atau memang di pokok rata biasanya seperti ini Pak. Nilai sekolah ini yang akan diperbukan misal 7, sekian gitu. Iya. Atau diperbukan seperti itu. Tidak, dia nilai tertinggi dulu lah. Itu Bang. Jadi nilai tertinggi dulu, berapa nih paling tinggi nih dari hasil tes kompetensi akademik itu. Dikalkulasi dengan nilai rapor itu tertinggi, nanti terturun. Kemarin nilai yang domisili itu SMA 5 ternyata paling rendah. Cuma 80, dia bisa masuk. Jadi kalau 81, makanya ada yang agak sedikit menyesal kenapa ikut di 1 atau 5. Karena kuota kita sampai 80. Itulah kekurangan. Jadi SMA 4, SMA 1 dengan SMA 3 dengan SMA 5 tidak bisa disamakan. Tidak disamakan. Ranking dari nilai tidak bisa disamakan. Jadi Mbak Ati, motong cerita tadi, Mbak Ati,
Jadi kalau mau lulus tergantung dari anak. Iya. Betul, Bang Bento. Giat anak, suruh belajar Bang Ben, Betul, suruh betul, belajar. ya. Iya, makanya anak jangan main HP terus, Jadi suruh belajar. boleh dikatakan jangan harap panitianya bisa Iya. menolong. Betul. Yang bisa Betul, menolong adalah Ada anak itu Anak sendiri. itu sendiri. Benar, Iya, Bang Bento. terima kasih, itu baik. Saya kira demikian Siap, Bang Bento. siap, Penjelasan siap. Bang Bento saya terima kasih. Kenapa Bang Bento? Saya sepertinya capek Bang Bento. Dari Iya. kemarin menjelaskan hal ini Iya, saja. Ketika iya. 1-2 kawan-kawan datang, Iya. orang tua siswa, wali siswa untuk Iya. menanyakan tentang hal ini. Nah, ini sebagai fasilitator Bang Bento untuk menjelaskan ini ke masyarakat bahwa memang sistem ini sistem terbaru Iya. dan saya anggap sistem penerimaan siswa baru pada tahun 2025 ini yang paling oke, Iya. yang paling baik. Oh, yang paling baik. Iya, yang paling nyaman bagi kami kepala sekolah. Iya. Mudah-mudahan bisa diteruskan. Iya. Iya. Itu ada intinya juga Pak, Iya. supaya anak-anak ini sekarang jangan males, jadi Iya. belajar, memang Oh, belajar. itu intinya. Memang Benar. belajar. Benar, Bang Bento. Jadi anak-anak ini kalau dibantu terus Iya. didorong terus kapan Iya. mau majunya dia. Betul. Nah, kapan mau suksesnya. Betul, Nah, Bang betul Bento. sekali. Jadi saya juga atas nama kawan-kawan juga kita mengakui atas kinerja Kepala SMA Negeri 5 Oku ini memang Iya. profesional. Iya, Iya, betul. Bang Bento. Siapapun Tidak tamu yang akan menutup-nutupi dia. menghadap pada Kepala SMA 5 Tetap Oku ini diterima. tetap diterima. Kalau Tidak beliau terima. ada di sekolah. Iya. Saya tahu persis Iya. 24 jam beliau ini. HP-nya aktif. Di rumah, Di rumah. di rumah bisa temui saya juga. Jadi Sambil tidak ngopi, menutup Bang Bento. kemungkinan Hmm. tamu-tamu yang ingin konfirmasi sama Kepala SMA 5 Oku ini kalau tengah malam lah berarti katakan Iya. bisa Bisa. ke rumah langsung ke Iya. Bapak. Sekali Iya. SMA 5 Oku Iya. ini. Benar, Bang Tetap Bento. silakan Pak. Iya. Sudah cukup puas. Mamel yang tadi katanya mau nitip. Tidak bisa lagi ngomong. Bisa. Bisa ngomong lagi, Iya. tapi insya Allah Iya. Iya. masuk. Iya. Karena nilai Anaknya kita pintar. kan Iya. mudah-mudahan anak itu Ah. bisa belajar lagi. Iya, Iya. benar-benar. Iya. Cukup. Cukup. Puas. Ya, Iya, betul. saya rasa demikian. Ya. Ya, jadi tadinya kita sudah salah sangka dapat miskomunikasi sama kepala sekolah ini, kenapa kepala sekolah nggak bisa bantu? Ya itulah jawabannya. Itulah keadaannya. Ya, bisa berhasilnya tergantung anak itulah. Nah, ya Pak. Iya. Mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti lagi. Lebih mengerti, Ya. iya. Kelan jiwa Iya. siaran ini. Benar. Mudah-mudahan penonton di mana saja berada, bukan saja hanya di Oku saja menonton ini di mana saja, ini kan udah tingkat internasional kalau YouTube ya. Iya, Nah, benar, jadi Bang bisa Bento. ngerti untuk masyarakat bahwa di SMA manapun di wilayah Sumatera Selatan ini ya ginilah teknisnya ya. Benar, Bang Bento. Keberhasilan itu adalah keberhasilan bagi anaknya juga. Iya. Oke. Benar. Silakan Pak, ada Terima tambahan? kasih Bang Bento Oke. sudah setia Oke. hadir, Bang Bento Amin. terus meliput Iya. dan ini menjadi menurut saya hal yang baik Bang Bento karena kenapa Bang Bento sudah menyiarkan ini secara online dan memberitahu masyarakat ini jadi pengetahuan bagi mereka sehingga tidak ada lagi terjadi Ya. miskomunikasi yang Ya, seperti betul. sebelumnya ya mudah-mudahan Iya, apapun yang dialami oleh Kepala SMA 5 Oku ini pernah saya alami juga suatu saya di Dinas dulu. Iya, Jadi iya. sama-sama satu profesi. Satu profesi. Tapi beliau ini menang nasib. Iya, Saya iya, menang iya. nasib. Tapi masih sehat. Nah. Aku di baru pertama kali ini Iya. nggak pernah nih aku nak ngurus budak sekolah. Iya. Iya. Karena ini berhubung anak adik. Iya. Ini Iya. baru ini. Nah, Iya. yuk tolong dulu nggak ngerti karena Iya. memang nggak ngerti Pak. iyalah Ya, Jadi, ya, udah. ini- Cukup tutup dulu. Jadi Mbak Amel dengan adanya pertemuan siang Iya. ini sama Kepala SMA 5 Oku ini, Iya. jadi kita tidak miskomunikasi dan jelas sekali kan Iya. bahwa Kepala SMA 5 ini mengharapkan daripada anaknya itulah yang bisa nolong dia. Iya. Ya, Oke. benar. Gimana? Tutup, Ya, silakan. siap. Ya. Kita tutup apa itu? Oke. Iya. Oke, demikianlah hasil liputan kami atau hasil bincang-bincang kami sama Kepala SMA 5 Oku yang mana beliau telah menjelaskan teknis ataupun penjelasan tentang penerimaan sistem penerimaan murid baru di SMA 5 Oku ya Pak ya. Iya. Oke, Baik. sampai jumpa bersama kami bersama Media Bersatu.